Beastmaster, bab 235 sampai dengan 236. Bab 235 Kekuatan Qiao Bai. Perubahan pola pikir. Burung gagak kecil itu mengepakkan sayapnya. Xiao Wu menyemburkan api. Xiao Wu, kicauan, kicauan. Xiao Wu memperlihatkan penghinaan seorang raja terhadap lawannya yang kalah. Siswa pertama yang bertemu Qiao Bai dan mengira dia bisa memanfaatkannya. Wow, wow, wow. Murid dengan tusuk rambut Baotou itu berteriak liar. Guru, mengapa hewan peliharaanmu begitu kuat? Bukankah Anda guru yang mempelajari evolusi hewan peliharaan? Mengapa? Mengapa hewan peliharaan begitu kuat dalam pertempuran? Tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Qiao Bai, tidak, itu masuk akal. Qiao Bai tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah gagak kecil itu. Gagak kecil itu melipat sayapnya dengan patuh dan hinggap di lengan Qiao Bai. Kelihatannya dia tidak menghabiskan waktu semenit saja untuk membunuh hewan peliharaan lawan. Termasuk waktu yang dibutuhkan lawan untuk mengganti hewan peliharaannya, Xiao Wu membutuhkan waktu kurang dari 8 menit untuk menantang keempat hewan peliharaan lawannya. Lawan, ini agak terlalu cepat. Air mata lawan hampir jatuh. Qiao Bai terus tersenyum. Karena aku berani mengajukan syarat seperti itu, artinya aku kurang lebih yakin dengan kemampuanku sendiri, kata Qiao Bai dengan tenang. Saya tidak bisa kalah hanya karena seseorang datang. Jika tidak, di mana aku akan menaruh pencapaianku sebelumnya? Orang lain yang menonton di sekitar. Karena ini adalah pertarungan Qiao Bai, jumlah orang yang datang menonton melebihi imajinasi. Semua orang sangat ingin tahu seberapa kuat hewan peliharaan Qiao Bai dan seberapa mampu Qiao Bai dalam memimpin pertempuran. Ternyata jauh lebih dahsyat dan berlebihan dari yang mereka bayangkan. Para siswa yang sebelumnya meremehkan kekuatan Qiao Bai semuanya menunjukkan ekspresi serius setelah melihat lawan pertama Qiao Bai dengan cepat berlutut. Sepertinya Profesor Qiao Bai sangat jago dalam pertarungan hewan peliharaan. Hewan peliharaan Profesor Qiao Bai bahkan lebih kuat. Kalau tidak salah, jalur evolusi hewan peliharaan Profesor Qiao Bai adalah jalur evolusi unik yang dipelajari Profesor Qiao Bai secara khusus. Astaga, itu Golden Crow, kan? Aku ingat pernah melihatnya di peringkat kekuatan tempur. Aku tahu hewan peliharaan ini kuat, tapi aku tak pernah menyangka ia sekuat ini. Mungkin karena dia meremehkan lawannya sehingga dia kalah begitu cepat, kan? Yah, tidak peduli seberapa meremehkan musuh, mustahil kita bisa dihabisi sepenuhnya oleh barisan musuh dalam waktu kurang dari 10 menit, kan? Semua orang terdiam. Ya, tidak peduli apa yang kukatakan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Wu adalah bukti kuat. Cara meremehkan musuh. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, benar-benar mustahil untuk kalah begitu cepat, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk kalah secara menyedihkan. Jadi hanya ada satu kebenaran. Hewan peliharaan Qiao Bai sungguh kuat. Ekspresi semua orang berubah serius. Sebelum ini, semua orang tertawa dan memperlakukan manfaat yang ditawarkan Qiao Bai sebagai kesejahteraan. Kesejahteraan. Mari kita lihat apakah kita bisa menang dulu. Jika Profesor Qiao Bai berhasil masuk final, itu akan memalukan bagi mereka. Qian Jin, yang sama sekali tidak mendaftar pada minggu pertukaran ini, tampak bersemangat menyaksikan keseruan itu, berdiri di samping dengan tangan terlipat dan memberikan komentar. Cek cek cek, Qian Jin menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kegembiraan. Lihat orang ini kalah. Ini terlalu cepat. Guru Qiao Bai hebat. Melihat Qian Jin berteriak, pemuda tampan Zhao Bai menepuk bahu Qian Jin. Kenapa, kamu tidak khawatir lagi dengan hewan peliharaanmu? Qian Jin menatap Zhao Bai dengan tatapan tak bisa berkata. Apa-apa, kau bicara seolah aku punya cara untuk memperbaiki keadaan. Qian Jin melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, aku terima takdirku. Kita biarkan saja seperti itu untuk tahun ini. Kita coba lagi tahun depan. Qian Jin mendecakkan bibirnya dan berkata, penilaian setiap tahun semakin sulit.
Aku tidak tahu seperti apa tahun depan. Qian Jin menggelengkan kepalanya. Saya terlalu malas membicarakan hal ini lagi. Melihat ini, Zhao Bai menyadari bahwa ia tampaknya telah menyentuh titik lemah pihak lain. Dia menyentuh hidungnya dengan agak malu. Batuk-batuk, apakah sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang? Dia sungguh tidak bermaksud begitu. Qian Jin, haha. Qian Jin memilih untuk terus menonton permainan Qiao Bai. Saat Anda sedang bernasib buruk, apa cara tercepat untuk memperbaiki suasana hati Anda? Tentu saja, karena orang lain tidak beruntung. Tapi orang ini memang pantas kalah. Qin Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melompat ke arah dua orang itu, dan menatap Qiao Bai yang sedang bertarung. Bukannya kita belum pernah mendengar tentang kekuatan guru Qiao Bai. Itu Qiao Bai, guru Qiao Bai, seorang pria yang memiliki entry sendiri di internet. Entry tersebut masih diedit dan ditulis oleh pejabat tersebut. Ini berisi pencapaian Qiao Bai dalam penelitian hewan peliharaan dan hasil yang diperolehnya dalam pertarungan hewan peliharaan. Yang pertama begitu memukau sehingga secara langsung memberikan cahaya terang ke seluruh komunitas penelitian evolusi hewan peliharaan. Prestasi yang terakhir sebagai Beastmaster, meski tidak secemerlang prestasi yang pertama. Namun bagi rekan-rekannya, khususnya para Beastmaster yang usianya kurang dari 3 tahun lebih tua dari Qiao Bai, dia bagaikan iblis besar. Tekan saja orang-orang ini, menang. Coba tanyakan, dibandingkan dengan hewan peliharaan Qiao Bai yang berukuran super besar, Golden Crow, apa yang bisa digunakan orang-orang itu untuk menang? Bahkan Qin Yan dan lainnya yang merupakan siswa Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut. Setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan Xiao Wu, semua orang tidak bisa menahan rasa takut. Tajam, sungguh menakjubkan. Satu-satunya hal yang dapat membuat mereka merasa sedikit lega adalah kekuatan Xiao Wu milik Qiao Bai tampaknya belum melampaui tingkat ke-7. Jika tidak, sebenarnya tidak ada gunanya bertarung. Dan Xiao Wu adalah hewan peliharaan terkuat Qiao Bai. Tak peduli apakah itu pertarungan round robin atau ronde demi ronde. Singkatnya, mustahil bagi Qiao Bai untuk benar-benar hanya menggunakan Xiao Wu sebagai peliharaannya dari awal hingga akhir. Situasinya persis seperti dugaan mereka. Qiao Bai sendiri tidak pernah berpikir untuk menggunakan Xiao Wu untuk bertarung selama seluruh proses. Itu tidak akan ada artinya. Semua siswa ini memiliki hewan peliharaan dengan kekuatan level 6. Lagi pula, standar minimum untuk masuk adalah Beastmaster tingkat ketiga. Hewan peliharaan tingkat ke-6, 3 hewan peliharaan tingkat ke-5, hewan peliharaan tingkat ke-4, 5 hewan peliharaan. Akan tetapi, para mahasiswa yang mendaftar pada minggu pertukaran pada dasarnya adalah mahasiswa tahun pertama atau kedua. Siswa kelas 3, 4, dan di atasnya tidak diperbolehkan mendaftar. Jawabannya adalah mereka telah berpartisipasi dalam 2 tahun terakhir. Tidak ada gunanya untuk berpartisipasi nanti. Hal ini memang merupakan kasus di masa lalu. Tahun ini, sialan, kami juga mau ikut, asal bisa mengalahkan guru Qiao Bai. Itu belum tentu benar. Seseorang menggelengkan kepala. Guru Qiao Bai menawarkan syarat seperti itu karena ia merasa nasib guru itu tidak adil bagi para siswa. Tapi kalau yang berakhir seperti kita, siswa kelas 3 dan 4. Siswa itu berhenti sejenak saat berbicara. Apakah itu masih tidak adil? Tingkat kekuatan terendah mereka adalah Beastmaster tingkat ke-4. Bahkan ada orang yang berusaha menjadi Beastmaster tingkat ke-5. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan, namun kekuatannya masih ada. Mari kita lihat guru Qiao Bai lagi. Orang muda di bawah usia 20 tahun. 7 atau 8 tahun lebih muda dari mereka. Mengatakan bahwa guru Qiao Bai menindas mereka dengan berkelahi melawan mereka. Batuk-batuk, sejujurnya, ketika mereka mengatakan ini, mereka sendiri tidak mempercayainya. Siswa kelas 3 dan 4 ke atas. Oke, penuh kebencian, masih iri. Kita tidak bisa membiarkan mereka sedikit iri pada kita. Sejujurnya, tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan guru Qiao Bai. Memang,
Semua hewan peliharaan guru Qiao Bai terlihat sangat kuat. Setelah menyesuaikan pola pikir mereka, para siswa ini terus menonton pertandingan dengan tujuan menonton teman-teman sekelas mereka yang lebih muda bersenang-senang. Saat Xiao Wu masuk lapangan, ia pada dasarnya mencetak 4 gol berturut-turut. Luar biasa kuatnya. Semua orang perlahan menyadari, hewan peliharaan ini mungkin tidak memiliki kekuatan tingkat ke-7, tetapi kekuatannya pasti mendekati tingkat ke-7, dan hanya selangkah lagi untuk menembus tingkat ke-7. Itu level 7. Hanya untuk menjadi Beastmaster tingkat ke-6 diperlukan hewan peliharaan tingkat ke-7. Ini menunjukkan betapa sulitnya memelihara hewan peliharaan tingkat 7. Seiring berjalannya waktu, setiap langkah peningkatan kekuatan hewan peliharaan bagaikan melewati ambang batas bagi hewan peliharaan. Ambang batas dari kekuatan tingkat ke-6 ke kekuatan tingkat ke-7. Ini mungkin merupakan rintangan yang paling sulit untuk dilewati. Tingkat ke-6 mencakup hewan peliharaan dengan kekuatan berikut, yang semuanya berada pada tingkat sedang. Terobosan ke tingkat ke-7. Itu berarti Anda telah melangkah ke ambang kekuatan tingkat lanjut. Yang dibutuhkan untuk membudidayakan 4 hewan peliharaan level 6 hanyalah waktu. Untuk para siswa Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut, tidak sulit bagi mereka untuk menjadi Beastmaster tingkat ke-5. Tumbuh selangkah demi selangkah. Kembangkan selangkah demi selangkah. Selama mereka punya cukup waktu dan menginvestasikan cukup energi, mereka akhirnya akan menjadi Beastmaster tingkat ke-5. Namun berbeda dengan Beastmaster tingkat 6. Seorang Beastmaster tingkat ke-6 membutuhkan sedikit lebih banyak bakat. Mustahil bagi mereka untuk menjadi Beastmaster tingkat 6 sebelum lulus. Bisakah saya menjadi Beastmaster tingkat 6 setelah lulus? Itu tergantung pada mereka. Kejam sekali. Bekerja cukup keras. Bekerjalah cukup keras. Namun, lihatlah Qiao Bai di depannya lagi. Hewan peliharaan yang kekuatannya hanya selangkah lagi menuju tingkat ke-7. Gagak emas. Siapa yang tidak cemburu? Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Apakah ini keuntungan menjadi profesor hewan peliharaan? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bergumam. Mandiri. Telitilah jalur evolusi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena cukup relevan. Jadi kombinasi kedua faktor ini secara langsung melepaskan kekuatan yang tidak diduga siapapun. Pikirkan ini. Mata mereka yang mendaftar untuk minggu pertukaran beralih ke Qiao Bai dengan lebih bergairah. Sudah pasti terlambat bagi mereka untuk bekerja keras dan menjadi profesor evolusi hewan peliharaan yang hebat. Bahkan jika mereka berbakat di bidang ini. Dari belajar hingga menjadi master. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak tahu. Namun manfaat yang ditawarkan oleh guru Qiao Bai ada di depan kita. Selama ada kesempatan, semua orang harus mencobanya. Momen. Qiao Bai merasa semangat juang lawan yang ditemuinya meningkat 2 kali lipat. Masing-masing dari mereka tampak terbakar. Tipe yang ingin melawannya sampai mati. Qiao Bai tersenyum dan berkata, "Bagus, inilah efek yang kita inginkan." Qiao Bai tidak datang ke sini untuk menindas yang lemah. Sebaliknya, ia ingin membiarkan hewan peliharaannya bertarung melawan lawan yang lebih cocok. Pagar kekuatan. Hanya dengan cara ini hewan peliharaannya dapat menjadi lebih kuat, termasuk Xiao Wu. Di permukaan, Qiao Bai tampak tidak terburu-buru mengenai Xiao Wu yang terkunci di level. Sebenarnya, Qiao Bai telah memikirkan masalah ini sejak lama. Mengenakan biaya, bebaskan diri dari belenggu, terobosan. Xiao Wu kicau, kicau, kicau. Terobosan. Namun, ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Terobosan Xiao Wu tidak dapat diraih hanya dengan mengandalkan lawan yang tepat. Waktu juga merupakan faktor yang sangat penting bagi Xiao Wu. Melihat ini, Qiao Bai tidak punya pilihan selain mengganti pertarungan di adegan selanjutnya dengan 3 hewan peliharaan lain di rumah. Serangga kucing-kucing, no. Ular putih kecil, serang. Ubur-ubur kecil, makan malam sudah siap. Setiap hewan peliharaan sangat gembira. Terutama ubur-ubur kecil. Aku begitu gembira sampai-sampai seluruh tubuhku akan berubah menjadi bentuk mangkuk nasi, batuk-batuk,
itu tidak ada. Qiao Bai menggendong burung gagak kecil yang tampak tertekan itu di tangannya, sementara pria dan burung itu berdiri di samping dan menonton. Jangan sedih. Melihat ekspresi Xiao Wu, Qiao Bai menepuk-nepuk rambut Xiao Wu dengan geli. Sebagai kakak, kamu seharusnya memberi kesempatan pada adik-adikmu untuk berlatih, kan? Kalau tidak, saudara-saudara tidak akan bisa menjadi lebih kuat. Xiao Wu, ya. Xiao Wu merasa ngeri. Xiao Wu tidak lagi depresi. Xiao Wu membuka mata besarnya yang berwarna merah keemasan dan menyaksikan pertarungan antara ketiga adik laki-lakinya dengan mata cerah. Perhatikan burung itu baik-baik. Lihatlah betapa kuatnya adikku. Jika ada masalah, burung dapat membantu memperbaikinya. Ular putih kecil dan ubur-ubur kecil saling menatap dan gemetar. JPG. Hanya kucing dan kucing. Takut, itu tidak ada sama sekali. Mao Chong berkata bahwa menjadi patuh hanyalah masalah menghormati kakak perempuan. Tentu saja bukan karena aku takut pada kakak perempuan. Sama sekali tidak, berkelahi. Bukankah itu kesempatan untuk melepaskan diri? Ayo lakukan. Penggunaan keterampilan atribut gelap oleh Chat dan Chat Wom melampaui imajinasi para siswa yang melawannya. Ekspresi mereka sering berganti-ganti antara, bisakah dilakukan dengan cara ini baik-baik saja, ini sungguh bukan masalah, dan sebagainya. Terkejut, masih terkejut. Mereka begitu terkejut hingga akhirnya mati rasa. Para siswa yang menonton, serta 5 siswa dari kelas kecil yang belum bertemu Qiao Bai, benar-benar terdiam. Menakjubkan. Guru, ini agak terlalu menakjubkan. Kekuatan ini di luar imajinasiku. Aku tidak berani. Aku khawatir tidak ada peluang untuk menang melawan lawan ini. Tanyakan saja kepada kami siswa kelas 1 dan 2, adakah yang benar-benar dapat menyaingi guru? Orang-orang ini saling memandang, kamu memandangku dan aku memandangmu. Mata menyampaikan arti yang sama. Tidak, benar-benar tidak. Itu belum tentu benar. Pada saat ini, Fang Yu, yang sebelumnya diam, tiba-tiba berbicara. Jika itu ketua, Fang Yu terdiam sejenak, penguasa binatang, sistem pertarungan, yang terkuat di kelasnya. Tentu saja, dialah yang mereka sebut sebagai kepala suku. Kekuatan sang ketua tidak diragukan lagi. Tapi ketua bahkan tidak mendaftar untuk minggu pertukaran. Yang Xiaoyang merentangkan tangannya tanpa daya. Karena mereka merasa dapat dengan mudah mengalahkan guru Qiao Bai, mereka berharap dapat bertemu guru Qiao Bai sesegera mungkin agar manfaatnya tidak terbuang sia-sia bagi orang luar. Sampai pada titik di mana hanya ketua yang dapat mengalahkan Qiao Bai. Totalnya memakan waktu tidak lebih dari 2 jam. Semua orang, wajahku terasa sedikit bengkak. Itu menyakitkan. Qiao Bai, Smile.jpg. Bab 236 Kerjasama dan Ujian Akhir. Akhirnya, di bawah antisipasi semua orang, tidak ada yang namanya antisipasi semua orang. Pendeknya, Qiao Bai akhirnya bertemu dengan murid pertama dari kelas kecilnya, Qin Yan. Gadis yang riang dan ceria itu mengedipkan matanya yang besar dan berair, menatap Qiao Bai dengan serius dan berkata, Guru Qiao Bai, bisakah Anda membiarkan saya pergi? Ayo kita masukkan sedikit, silakan. Qin Yan hampir belajar berbicara dengan matanya. Kita harus melepaskan airnya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup jika dia tidak melepaskannya? Qiao Bai tersenyum. Qiao Bai tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Jantung Qin Yan berdebar kencang. Kemudian, Qin Yan berusaha keras melawan, Qin Yan meronta, dan Qin Yan memilih untuk berbaring. Mengalahkan Qiao Bai. Tidak. Itulah iblis besarnya. Benar-benar mustahil untuk menang. Jadi Qin Yan tersingkir oleh Qiao Bai. Saat dia turun dari medan perang, masih ada sedikit air mata di mata Qin Yan yang belum sempat dia hapus. Ini bukan salahku. Yang Xiaoyang, yang juga seorang gadis, menepuk bahu Qin Yan dan berkata dengan penuh empati. Jika orang di lapangan tadi adalah dia. Hai, Yang Xiaoyang melepaskan imajinasinya. Benar-benar tak terbayangkan. Hewan peliharaan guru Qiao Bai benar-benar kuat.
Tatapan Qianjin tertuju pada Qiao Bai, dan dia berkata dengan nada penuh emosi. Orang-orang di sekitar mengangguk berulang kali. Mereka semua memiliki ekspresi simpatik, tajam, sungguh menakjubkan. Hanya butuh beberapa menit untuk mencapai final. Bahkan para siswa dari Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut Barat Daya pun menunjukkan simpati dan ekspresi bahwa mereka tidak ingin bertemu dengan Qiao Bai. Disayangkan, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan. Minggu pertukaran. Karena ini adalah minggu pertukaran. Dibandingkan dengan permainan melawan orang-orang kita sendiri, Qiao Bai masih akan bertemu lebih banyak siswa dari Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut Barat Daya. Guru-guru dari Akademi Penjinak Binatang tingkat tinggi Barat Daya yang bertindak sebagai wasit dan mengomentari adegan itu tak dapat menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi mengerikan. Nyeri, sakit sekali. Bukankah guru Qiao Bai agak terlalu kuat? Seorang guru dari Southwest College tak kuasa menahan gumamannya. Bukankah ini ide yang buruk? Ini seharusnya menjadi kompetisi antar siswa. Meng Xi meliriknya dan berkata, ada apa dengan itu? Guru Qiao Bai menunjukkan ketulusannya sejak awal. Siapapun yang mengalahkan Qiao Bai akan mendapatkan rute evolusi hewan peliharaan eksklusif. Bagaimana? Ketika saya pikir saya lebih baik dari Qiao Bai, saya tidak mengatakan apa-apa. Mengalahkan, harus berjuang. Apakah Anda memperlakukan guru Qiao Bai sebagai titik sumber daya? Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengalahkan Qiao Bai. Tidak ada lagi perkelahian. Melaporkan seseorang karena berbuat curang. Hehe, tidak ada hal baik seperti itu. Dan sejujurnya, Guru Qiao Bai bahkan tidak setua anak-anak ini. Bahkan ketika menghadapi orang-orangnya sendiri, Meng Xi tidak berniat menutupinya. Dia melipat tangannya dan berbicara dengan suara tenang. Guru Qiao Bai bahkan belum berusia 20 tahun. Qiao Bai menindas siswa. Qiao Bai tidak melaporkannya, jadi dianggap sebagai hal baik bahwa siswa-siswa ini menindasnya. Para guru yang tiba-tiba menyadari usia Qiao Bai mendesis. Semua orang terkesiap, dan mata mereka menatap Qiao Bai secara berbeda dalam sekejap. Mereka belum terlalu memikirkannya sebelumnya. Sekarang setelah saya diingatkan tentang ini, saya ingat segalanya. Ya, usia Qiao Bai masih ada. Seorang penguasa binatang di zaman ini. Secara umum, ini hanyalah tahun kedua di perguruan tinggi. Belum lagi bertarung melawan Beastmaster tingkat ketiga. Siapapun yang dapat lulus penilaian Beastmaster tingkat pertama dianggap berbakat. Lihat Qiao Bai lagi. Kekuatan Xiao Wu jelas terlihat oleh semua orang. Tajam, sangat mengesankan, sangat mengesankan. Di antara hewan peliharaan dengan kekuatan level 6, ia tak terkalahkan. Bahkan hewan peliharaan yang memiliki sedikit pengekangan pada atribut Xiao Wu hanya dapat bertahan beberapa ronde lagi di bawah tangan Xiao Wu. Mengalahkan Xiao Wu, tidak ada tanda-tanda seperti itu yang terlihat. Dibandingkan dengan Xiao Wu, kekuatan yang ditunjukkan oleh hewan peliharaan lainnya sedikit lebih lemah. Hanya saja sedikit lebih lemah. Semua orang terdiam, saksikan hasil akhirnya dengan tenang. Tidak mengherankan. Qiao Bai meraih kemenangan terakhir pada minggu pertukaran ini. Mahasiswa dari kedua perguruan tinggi tidak mengemukakan pendapat apapun. Karena inilah yang pantas didapatkan Qiao Bai. Qiao Bai menunjukkan kekuatannya yang luar biasa kepada mereka. Guru Qiao Bai, apakah Anda tertarik untuk mengajari kami kelas tempur? Tiba-tiba seorang murid berteriak dari bawah. Kebaikan. Itu seperti setetes air yang terciprat ke dalam penggorengan. Ledakan seketika. Ya. Guru, bagaimana caramu membuat api itu? Aku juga ingin mempelajarinya. Aku. Dan aku. Si kucing babi itu menggunakan kemampuan atribut gelapnya. Puff, ini suara murid-murid yang diserang serangga kucing. Qiao Bai mengambil kucing dan serangga itu kembali dengan rasa geli. Tenang, bahkan jika aku disebut kucing babi, batuk-batuk. Qiao Bai tidak dapat menahan tawa. Lalu, saat Mao Mao Chong menoleh,
ekspresinya seserius patung. Cat, mata yang mencurigakan. JPG. Untungnya, Qiao Bai telah menerima pelatihan khusus. Tidak ada cacat sama sekali. Mao Chong tidak punya pilihan selain menoleh dan menatap para siswa yang berbicara itu dengan mata sembabnya. Seolah memperingatkan mereka, sebaiknya kamu pikirkan apa yang kamu katakan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qiao Bai memeluk erat kedua kucing itu sambil tertawa geli. Kemudian dia menempelkan kedua telapak tangannya dan berkata, terima kasih atas dukunganmu, tapi lupakan saja guru kelas tempur itu. Bagaimanapun, bagi saya, menjadi guru adalah pekerjaan paruh waktu. Siswa, guru lainnya, tidak, maukah kau mendengarkan apa yang kau katakan, nak? Menjadi guru hanya pekerjaan paruh waktu. Apakah Anda masih ingin masuk surga? Tahukah kamu bahwa guru tidak mengizinkan pekerjaan paruh waktu saat ini? Lalu saya mendengar Qiao Bai melanjutkan berbicara. Lagi pula, kekuatanku sendiri tidak sekuat yang dipikirkan orang lain. Aku masih butuh waktu untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuanku. Saya juga bekerja keras untuk menjadi Beastmaster yang hebat. Mari bekerja sama. Semua orang yang bereaksi. Kerja bagus. Panggil saja dia bagus. Jadi ini tugas utamamu. Jadilah Beastmaster yang hebat. Bagaimana mengatakannya? Banyak orang merasa sedikit rumit. Qiao Bai benar-benar tidak melupakan niat awalnya. Dia jelas berada di ambang menjadi profesor terbaik penelitian evolusi hewan peliharaan di negara ini. Namun dibandingkan dengan identitas ini, Qiao Bai masih lebih menghargai pertumbuhannya sebagai Beastmaster. Meskipun merasa rumit hanya dengan memikirkannya, para siswa Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut ini juga menyadari bahwa guru-guru mereka pasti akan lebih ketat terhadap mereka di masa mendatang. Tanyakan saja, contoh kejeniusan Qiao Bai jelas ada di depan mereka. Guru, lihat, ini templatnya. Bergegas. Semuanya, bergegaslah ke arah ini. Siswa, saya terharu sampai menitikkan air mata. Mereka juga ingin menjadi guru. Hebat. Berikutnya, Qiao Bai. Bukankah ini kurangnya bakat? Qiao Bai seorang diri mengubah minggu pertukaran yang membosankan menjadi topik hangat dalam beberapa hari berikutnya. Siswa-siswi di sekolah itu mendiskusikan topik ini kemanapun mereka pergi. Akhir Qiao Bai. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Qiao Bai. Hewan peliharaan Qiao Bai. Berbagai legenda seputar Qiao Bai. Singkatnya, semua topik ini terkait erat dengan Qiao Bai. Qiao Bai, hahaha, kalau kau bertanya padaku, seharusnya kau lebih sering keluar 2 hari ini dan memberi kesempatan pada murid-murid untuk lebih dekat denganmu. Qirong muncul di kantor Qiao Bai sambil tersenyum. Qiao Bai menatap Qirong dengan dingin. Apa? Mendengarkan Qirong, apakah Anda menerima perkataan Qirong? Merasa kasihan. Qiao Bai sebenarnya bukan orang seperti itu. Biarkan Qirong mengatakan apapun yang dia inginkan. Melihat ekspresi Qiao Bai, Qirong tak kuasa menahan diri untuk tidak melengkungkan sudut mulutnya lagi. Kemudian ekspresi Qirong berangsur-angsur kembali normal. Baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi. Qirong terbatuk 2 kali dan berkata dengan serius, aku tidak bercanda. Kamu harus jalan-jalan. Setidaknya mengenai masalah Greystone, kamu. Saya sudah punya petunjuk tentang batu abu-abu itu. Tepat saat itu, Qiao Bai menyela Qirong. Qirong berhenti sejenak. Qirong menunjukkan ekspresi bingung. Kebaikan. Apa yang dibicarakan Qiao Bai? Kau. Qirong menunjuk ke arah Qiao Bai, kebingungan di matanya tampak tidak kentara. Apa yang kamu ketahui? Kapan kamu mengetahuinya? Tidak bercanda. Qiao Bai tidak keluar sama sekali selama 2 hari ini. Qirong masih tahu ini. Jadi melalui saluran apa Qiao Bai bisa mengetahui tentang peredaran batu kapur ke Cina Selatan? Ah, benar juga. Aku punya petunjuk lain. Qiao Bai menyilangkan tangannya dan menopangnya di bawah dagu, berkata dengan tenang. Qirong terus kebingungan. Mengapa dia merasa seperti kehilangan seluruh musim? Ada apa?
Dari mana Kiao Bai mendapatkan petunjuk lainnya? Kiao Bai tersenyum sedikit. Setelah Kiao Bai memastikan tidak ada orang lain di dalam maupun di luar kantor, dia perlahan menceritakan alasan sebenarnya mengapa dia memasuki Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut Tiongkok Selatan. Qirong akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Saya merasa sedikit rumit. Kamu benar-benar. Qirong menatap Kiao Bai dengan tatapan rumit. Memang itu sesuatu yang bisa kau lakukan, kata Qirong sambil sakit kepala, mengulurkan tangannya, mengusap dahinya, dan terdiam cukup lama. Bukannya aku tidak ingin mengatakannya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Oke, Qirong, yang sudah tenang, mengangguk. Ia tidak tahu persis tujuan sebenarnya Kiao Bai bergabung dengan akademi. Lagi pula, ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Dan niat awal Kiao Bai adalah baik. Jangan sampai disalahkan dari luar. Qirong langsung ke intinya, dengan kata lain, salah satu dari 5 siswa di kelas kecilmu punya masalah. Kiao Bai mengangguk, lalu berkata, mungkin ada lebih dari satu. Qirong mengetik tanda tanya dalam diam. Aku heran kok ada satu, dan kamu bilang mungkin ada lebih dari satu. Benarkah? Apakah ambang batas penerimaan di Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut Cina Selatan begitu rendah? Kekuatan mata-mata macam apa yang bisa menyusup dengan mudahnya? Melihat ekspresi tidak percaya Qirong, Kiao Bai tersenyum. Ini tidak seserius yang kau kira. Kiao Bai menggelengkan kepalanya. Apakah mudah untuk menyusup ke Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut? Itu tidak mudah. Itu sangat sulit. Kesulitannya tidak terbayangkan. Namun di sisi lain, bagi mahasiswa yang telah menyusup ke akademi, hal itu akan relatif mudah. Perkataan Kiao Bai membuat Qirong tertegun. Sejenak, jika kau berkata begitu, kurasa aku tahu siapa yang kau bicarakan. Kiao Bai dan Qirong saling memandang. Jelas sekali, kedua orang itu memiliki ide yang serupa. Hubungi Guru Meng dan bicarakan ini dengannya. Qirong menatap Kiao Bai dan bertanya. Keadaan di balik masalah ini lebih rumit dan menyusahkan daripada yang dibayangkan. Qirong tentu saja harus bertanya pada Kiao Bai sebelum mengambil keputusan. Kiao Bai mengangguk. Bisa, segera. Meng Xi ada di sini. Sebelum dia bisa mengatur napas, Meng Xi mendengar satu demi satu berita mengejutkan dari Qirong. Meng Xi, tunggu. Meng Xi memberi isyarat berhenti. Alur ceritanya terlalu cepat. Apa aku melewatkan satu musim penuh? Bukan begitu, kata Kiao Bai dengan tenang. Ceritanya sebelumnya agak terlalu panjang, dan kamu tidak mengetahuinya, jadi kamu merasa kehilangan banyak konten. Meng Xi, kalau begitu, aku sangat menghargai kenyamananmu, kata Meng Xi sambil menatap Kiao Bai dengan sedih. Lalu Meng Xi menemukan masalah baru. Mengapa Tuan Huo tidak ada di sini? Ada apa? Setelah melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan Tuan Huo tidak ada di sana, Meng Xi menatap Kiao Bai. Baiklah. Meng Xi akhirnya menunjukkan ekspresi pasrah. Nanti kalau orang tua itu datang, aku akan memberitahunya lagi. Aku tidak akan mengganggu Kiao Bai dan Qirong lagi. Biarkan orang tua itu santai saja. Lagi pula, dia sudah cukup tua. Jangan takut pada Kiao Bai. Kalau begitu kau meremehkan Tuan Huo. Kiao Bai menyilangkan tangannya dan berkata, aku tidak akan takut dengan hal sekecil itu. Dan, Kiao Bai berhenti sejenak. Tuan Huo sudah mengetahui hal ini sejak lama. Qirong, Meng Xi, kedua orang itu menatap Kiao Bai pada saat yang sama. Kiao Bai tidak menyangka dia mengatakan apapun. Tuan Huo sudah mengetahui hal ini sejak lama, jadi apa masalahnya? Kiao Bai berkedip. Qirong merasakan serangan jantung yang familiar. Karena keakrabannya, Qirong menyesuaikan pola pikirnya lebih cepat daripada Meng Xi. Oke, aku sama sekali tidak terkejut. Qirong menghela napas, jadi, apa yang dilakukan Tuan Huo? Baiklah. Saya akan meminta Tuan Huo untuk memberikan beberapa nasihat tidak langsung dan akhirnya memastikan apakah orang yang saya curigai adalah orang yang tepat. Sisi lainnya,
Beberapa siswa dari kelas kecil Kiao Bai mengelilingi Tuan Huo. Tuan Huo, Raja Naga Yargen Anda. Qian Jin memberi isyarat dengan tangannya, dengan ekspresi gembira di wajahnya, dan tak dapat menahan diri untuk berkata, "Bisakah Anda menunjukkannya kepada kami? Jika memang tidak berhasil, Anda selalu bisa berbicara lebih lanjut dengan kami." Raja Naga sungguh keren. Qin Yan, Yang Xiaoyang, Fang Yu, Zhao Bai dan orang lain di samping mereka mengangguk berulang kali. Itu benar, menghadapi Raja Naga yang mendominasi, tak peduli apakah pria atau wanita, mereka semua tidak mampu menahan pesonanya.